علما وارزقنا فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan nikmat sehat kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan ini terus-menerus sehingga kita bisa terus berusaha untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan serta menjauhi segala larangannya. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada uswah hasanah kita yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang senantiasa terus berusaha untuk senantiasa mempelajari risalahnya. Kita juga terus berusaha untuk mengamalkan risalahnya, dan kita juga terus berusaha untuk senantiasa mensyiarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi asbab kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Pada santri dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya langsung masuk terus ya, akan tetapi tadi jam 4 kurang lebih beliau menyampaikan bahwa sekiranya bisa digantikan dulu untuk kajian tafsir agar kajian tafsir bisa terus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ya Bapak. Kita lanjut di surat Al-Ma'arij ayat 28 katanya. Silakan dibuka. Kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين
Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya siksa Tuhan mereka ghairu ma'mun, tidak ada yang terasa aman. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang hum mereka li furujihim hafizun, yang menjaga kemaluan mereka. Hafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga. Illa, kecuali ala azwajihim, atas pasangan-pasangan mereka, au ma malakat aimanuhum, atau malakat aimanuhum ini ya budak. Fa innahum ghairu malumin, ya, karena sesungguhnya mereka ghairu malumin. Baik, kita akan baca tafsirnya terlebih dahulu. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun, ay li'anna 'adzaballahi la yanbaghi an ya'manhu insanun. Yaitu sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala la yanbaghi an ya'manhu insan, manusia itu tidak akan merasa aman. Sebelum kita lanjutkan, di ayat sebelumnya menjelaskan bahwa ya, manusia itu diciptakan halu'a, senantiasa berkeluh kesah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berbagai macam kebaikan, ya, berbagai macam kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, terkadang manusia suka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, ketika mereka diberikan sedikit saja kesusahan, ya, diberikan musibah sedikit saja, ya, mereka langsung senantiasa banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi mereka orang-orang yang senantiasa diberikan keteguhan dalam imannya, ya, di dalam hatinya senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, ya, baik itu dalam kondisi tersulit sekalipun, ya, apalagi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sesuatu hal yang lebih, misalnya, itu tidak akan menjadikan seseorang, ya, menjadi goyah imannya, ya. Illal musallin, kan disebutkan, ya. Kalau yang pertama, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a, ya, idza massahul khairu manu'a. Akan tetapi apa? Illal musallin, ya, kecuali orang-orang yang senantiasa, ya, senantiasa dalam orang-orang yang soleh, gitu kan. Walladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Nah, ini dua kondisi yang berbeda, ya. Apa yang menjadikan barometer perbedaannya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Ketahuilah bahwasannya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merasa aman. Siapa? Ya, manusia itu sendiri. Kecuali siapa? Kecuali man amanahu rahman wal umuru bi khawatimiha, ya. Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wal umur bi khawatimiha, ya, dan segala hal sesuatu,
ya perkara-perkara ketika akhirnya. Ya, seseorang dikatakan husnul khotimah, seseorang dikatakan baik buruknya itu bi khawatimiha, bagaimana dia akhirnya. Ya. Inna haula'il musaddiqin al-mushfiqina falamma tasdihim ad-dunya aw bayturahum na'imiha aw yujza'una ala ma fatahu min hatamiha fasawa'un 'alaihim akhsaru hadudud dunya am ghanamu idaan ladaihim minal kufri fi jalali rabbihim wa dzakara ma'adihim ma syaghalahum 'anil juz'i idza massahum asy-syarra wa yarba bihim 'anil man'i idza massahum al-khair summa dzakara ta'ala al-fariqul khamis summa dzakara ta'ala al-fariqu al-khamisa minal muwafiqina lil khairat wa fi'lut ta'at. Orang-orang yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan merasa aman, ya, kecuali mereka orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang benar. Ya, sebagaimana tadi karakter yang disebutkan di sebelumnya, ketika mereka diberikan kenikmatan dunia, keimanan mereka tidak akan pernah goncang. Atau bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala uji sekalipun dengan ujian yang merasa mungkin sulit bagi manusia biasa, ya, bagi orang-orang yang tidak beriman, ya, mereka akan senantiasa merasa berat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan terhadap mereka. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga farji mereka, ai a'faun la yartakibunal maharimi, yaitu mereka yang senantiasa memiliki iffah. Iffah itu rasa menjaga diri, ya, menjaga kesucian, menjaga kehormatan diri, ya, menjaga kehormatan diri. La yartakibunal maharimi, tidak senantiasa terus-menerus dalam perkara yang diharamkan. Ya, hebat orang-orang yang senantiasa menjaga diri. Ya, kenapa begitu? Hari ini, ya, kalau dulu orang yang berzina itu menjadi aib, orang yang berzina itu menjadi aib. Akan tetapi hari ini, ya, betapa orang, ya, begitu keadaannya sekarang, ya, jadi orang berzina itu ya biasa aja, ya, diviralkan dan lain sebagainya, ya. Ini berkaitan dengan menjaga diri. Islam datang dengan aturan yang sangat luar biasa, ya, yang tadinya perempuan dihinakan, dengan datangnya Islam, ya, perempuan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dimuliakan, dihormati, ya. Akan tetapi terkadang justru hari ini yang mereka sendiri yang menjerumuskan diri dalam kehinaannya, ya. Nah, ini berkaitan dengan ifah, ya, ifah menjaga diri, menjaga kehormatan dan lain sebagainya, ya. Wala yatlusuna bil masaim, dan tidak senantiasa terus-menerus berada di dalam lingkaran dosa. Ya, qad sanu anfusahum, sungguh mereka, ya, senantiasa menjaga diri mereka, menjaga diri mereka anizani wal fawahish, dari segala bentuk zina, ya, wal fawahish, dan perbuatan tercela, ya, perbuatan hina, ya.
Nah, maka betapa hebatnya ya orang-orang yang senantiasa menjaga diri mereka ya dari perbuatan zina. Zina ini kan tidak hanya kemudian memasukkan limbah ke dalam sumur, ya terkadang ada permulaannya, ya mulai dari awalnya berinteraksi, kemudian terus tahapan tadarujnya, ya kemudian ya sampailah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya ada yang mengatakan begini, Ustaz, tapi kan pacar saya itu soleh, pacar saya makan soleha. Di mana otak itu? Ya, pacar saya soleh, pacar saya mau soleha. Ya, itu kan jadi membenarkan yang membenarkan suatu kesalahan. Ya, nah, oleh karena itu, ya jaga diri kita, ya jaga diri kita masing-masing. Kenapa? Yang dapat menjaga diri kita adalah ya kita, ya ay al-afa al-yartakubun al-maharim, ya punya rasa ifa, punya rasa muru'ah, punya harga diri yang harus dijaga, dan yakinkan betul bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang limited edition, kira-kira begitulah. Ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ay yaqtasiruna ala ma ahallallahu lahum minaz zawjat al-mankuhat. Nah, kecuali ya apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi mereka, ya minaz zawjat wal mankuhat, ya dari pasangan-pasangan mereka al-mankuhat yang dinikahi, atau warraqiqat al-mamlukat, ya budak yang berada di miliki oleh tuannya, ya. Kalau budak boleh, tapi hari ini budak tidak ada, ya tidak ada budak hari ini, dan ada barudak. Kita mau barudak, ya barudak mah anak-anak, barudak ya itu beda, ya. Jadi kalau budak boleh, ya. Fa innahum ghairu malumin, ay fa innahum ghairu muakhidina li'anna wada'u syahwat. Fa innahum, sesungguhnya mereka, ghairu muakhidina li'anna wada'u syahwati fi ma abahallahu minaz zawjat wal mamlukat. Ya, maka sesungguhnya mereka, ya li'anna wada'u syahwat, boleh kemudian melampiaskan syahwat kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah halalkan kepada mereka minaz zawjat wal mamlukat. Halalun yu'jaru alaihi al-insan, ya yaitu merupakan perbuatan halal yang diperbolehkan. Yu'jaru alaihi al-insan, yu'jaru alaihi al-insan, ya di mana diberikan ganjaran alaihi atasnya manusia. Lima fihi min taktsiril nasli, ya lima fihi min taktsirin nasab, di dalamnya terdapat ya untuk kemudian memperbanyak keturunan wa dzurriyyah, ya keturunan nasab, ya wa dzurriyyah, ya anak cucu keturunan dan lain seterusnya. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada beberapa ayat ini adalah yang pertama, ya melihat dari ayat-ayat sebelumnya betapa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa terus berkeluh kesah. Ya, kita terkadang yang merasa berkeluh kesah, pasti ada saja rasa itu. Akan tetapi untuk menetralisir keluh kesah kita, yang tidak ada cara lain ya kecuali kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan ketenangan kepada kita.
Ya, betapa hebatnya ya orang-orang yang senantiasa tidak goyah keimanannya, baik itu dalam kondisi sulit sekalipun, apalagi dalam keadaan lapang. Kemudian yang kedua, bahwa ketahuilah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat amat pedih dan tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa menjaga martabat harga dirinya, ya Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang senantiasa ya besar. Oleh karena itu, ya marilah kita sama-sama terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa terus berada di jalan kebaikan. Ya, berusahalah istiqomah walaupun berat, ya berusahalah istiqomah walaupun berat, dan tentunya kita juga butuh dukungan dari teman-teman ya agar kita senantiasa bersama-sama terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil islam wal muslimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.